warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Firial Afifah, mahasiswa Ilmu Gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan untuk hadir pada hari ini. Hari ini, saya akan menjelaskan kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama, yaitu salah satunya adalah penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus. Untuk lebih mengenal diabetes mellitus, saya akan menyampaikan beberapa materi yang insya Allah akan berguna untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi diabetes mellitus, atau masyarakat juga sering menyebutnya sebagai penyakit gula atau penyakit kencing manis. Kenapa masyarakat sering menyebut diabetes mellitus ini merupakan penyakit gula atau penyakit kencing manis? Hal ini karena diabetes mellitus memiliki karakteristik, yaitu karakteristiknya adalah peningkatan kadar glukosa darah disebabkan oleh gangguan produksi insulin atau kerja insulin, atau bisa juga karena keduanya. Kenapa sih kita harus tahu tentang diabetes mellitus? Kenapa kita harus mencegah diabetes mellitus? Hal ini dikarenakan karena penyakit diabetes mellitus ini merupakan salah satu penyakit dengan presentase terbesar di dunia maupun di Indonesia. Jadi presentase kasus pasien yang terkena diabetes mellitus itu setiap tahun terus bertambah. Penyakit diabetes mellitus bukan merupakan suatu penyakit tunggal, tetapi penyakit kelompok dengan beragam gangguan atau kelainan. Apa gejala dari penyakit diabetes mellitus? Yaitu kadar gula darah tinggi. Hal ini bisa diperiksakan ke rumah sakit, oleh karena itu kita harus rajin ke rumah sakit untuk ngecek kondisi tubuh kita, salah satunya dengan cek gula darah. Terus habis itu kelelahan, cepat lelah, rasa haus berlebih, serta sering buang air kecil. Dua kategori utama diabetes mellitus. Ada diabetes mellitus tipe 1, ada diabetes tipe 2. Sebenarnya jenisnya ada banyak, tetapi yang umum atau sering ditemui adalah kasus dengan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 ditandai dengan kurangnya produksi insulin, sedangkan diabetes tipe 2 disebabkan penggunaan insulin dalam tubuh yang tidak efektif. Di Indonesia sendiri sering terjadi dengan kasus diabetes tipe 2. Komplikasi dari penyakit diabetes mellitus yaitu meningkatkan penyakit jantung dan stroke. Karena banyak pasien yang terkena diabetes mellitus, jadi komplikasinya yaitu akan ke jantung dan stroke. Jadi yang sakit jantung dan stroke juga jadi ikut meningkat gitu. Terus neuropati atau kerusakan syaraf. Hal ini bisa menyebabkan amputasi. Selain itu, retinopati diabetikum merupakan penyebab kebutaan akibat kerusakan pembuluh darah kecil di retina. Terus gagal ginjal sampai yang sering terjadi adalah sampai resiko kematian. Nah, selanjutnya adalah contoh jenis makanan yang dianjurkan dan dihindari. Hal ini sangat penting karena penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang kaitannya sangat erat sekali dengan pola makan yang kurang baik. Jenis makanan yang dianjurkan, sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, seperti singkong, ubi itu boleh. Terus habis itu sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tanpa daging, tanpa lemak. Terus susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Terus cara pengolahan yang dianjurkan adalah dipanggang, dikukus, direbus, jangan digoreng karena kadar lemaknya terlalu tinggi. Terus jenis makanan yang dihindari adalah gula sederhana seperti gula pasir, gula merah, sirup, selai, agar-agar, jeli, buah-buahan yang diawetkan, terus susu kental manis, minuman bersoda,
es krim, kue-kue manis. Terus habis itu batasi juga makanan yang mengandung banyak lemak seperti makanan siap saji, terus goreng-gorengan, dan makanan yang mengandung natrium tinggi seperti ikan asin, telur asin. Terus makanan yang diawetkan dan makanan kaleng itu lebih baik dihindari. Prinsip pola makan sesuai anjuran 3J. Apa sih itu 3J? 3J itu prinsip pola makan berdasarkan jumlah, jenis, dan jadwal makan. Jumlah itu adalah jumlah makanan yang dikonsumsi sesuai dengan berat badan yang memadai, yaitu berat badan yang dirasa nyaman oleh diabetesi atau seseorang yang terkena penyakit diabetes. Jadi masing-masing orang itu porsi makanannya, jumlah makanannya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena kan berat badannya berbeda-beda. Terus habis itu jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep piring makan model T, terdiri dari kelompok makan sayuran, karbohidrat, dan protein. Gitu. Terus habis itu jadwal makan terdiri dari 3 kali makan utama, 2-3 kali selingan, mengikuti prinsip porsi kecil tapi sering. Mitos dan fakta. Mitosnya adalah diabetes dapat dicegah dengan makan buah yang banyak. Faktanya, tidak semua buah dapat dikonsumsi karena sebagian buah mengandung karbohidrat, maka perlu mengatur jumlahnya. Nah, jadi kesimpulan dari semua materi ini adalah kita masih dapat mencegah diabetes mellitus, yaitu dengan cara pola hidup sehat dengan berolahraga, istirahat yang teratur, tidak stres. Terus habis itu bisa juga dengan pola makan yang baik, yaitu kurangi makanan yang manis-manis dengan porsi yang berlebih, dan memilih makanan yang lebih sehat seperti sayur. Terus selain itu kita juga harus memperhatikan jadwal makan kita, pola makan kita harus dijaga karena kesehatan itu sangat penting. Nah, setelah tadi saya menjelaskan sedikit materi tentang diabetes mellitus, saya ingin bertanya nih, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu menyimak apa yang saya jelaskan atau tidak? Saya akan minta satu perwakilan, apakah ada bapak-bapak yang bersedia menjawab pertanyaan? Pertanyaannya mudah, saya akan beritahu dulu. Pertanyaannya adalah bisa jelaskan kembali definisi dari penyakit diabetes mellitus. Ada yang bisa menjawab? Ya, Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Betul sekali. Nah, saya rasa cukup sekian. Apa ada di antara Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang masih kurang jelas tentang diabetes mellitus ini? Bisa langsung ditanyakan kepada saya. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih telah menyimak materi tentang informasi yang saya berikan tentang diabetes mellitus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya juga berterima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu dan partisipasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.